Halo anak-anak hebat. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan sebuah hal baru, pembelajaran yang baru, yaitu sebuah proyek inovasi. Mari kita simak dan kita belajar bersama-sama. Nah, proyek inovasi pembelajaran IPS SD yang saya ambil pada kelas 4 SD, bab 5, teknologi di sekitar kita, subbab perkembangan alat komunikasi dan informasi. Nah, judul proyeknya Teko Info, teknologi komunikasi dan informasi dulu dan sekarang. Kurikulum Merdeka. Nah, deskripsi proyek Teko Info adalah proyek pembelajaran berbasis pameran mini di kelas, di mana siswa membuat media visual, perbandingan alat komunikasi zaman dulu dan zaman sekarang, lengkap dengan penjelasan fungsi, cara kerja, dan dampaknya terhadap kehidupan. Jenis inovasinya ada model, media, dan metode. Nah, adapun model yang saya gunakan adalah Project Based Learning atau PJBL, dan media yang saya gunakan adalah visual, audio visual, dan animasi. Kemudian yang terakhir, metode yang saya gunakan adalah presentasi. Nah, alasan saya memilih model, media, dan metode ini adalah yang pertama, model. Project Based Learning atau PJBL. Saya memilih PJBL karena model ini melatih siswa untuk belajar secara aktif, mandiri, dan kolaboratif. Melalui proyek nyata seperti membuat video, poster, atau karya lainnya, siswa dapat mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Model ini juga sangat cocok untuk tema teknologi komunikasi, karena mendorong siswa untuk membandingkan kondisi dulu dan sekarang secara langsung melalui produk yang mereka buat. Nah, kemudian berikutnya adalah media. Saya memilih media visual, audiovisual, dan animasi karena visual membantu memperjelas informasi, misalnya perbandingan alat komunikasi dalam bentuk gambar. Audiovisual seperti video pembelajaran membuat siswa lebih tertarik dan fokus saat belajar. Kemudian yang terakhir adalah animasi, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, apalagi untuk siswa SD yang menyukai gerak dan warna. Nah, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan contoh alat komunikasi dan informasi dari masa ke masa. Yang kedua, siswa memahami perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat membandingkan antara alat komunikasi zaman dulu dan zaman sekarang. Alasan saya mengambil proyek Teko Info ini sebagai inovasi pembelajaran karena melalui proyek ini, pertama, siswa lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam menyelidiki perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Yang kedua, pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna karena siswa terlibat membuat produk seperti poster, video pendek, atau presentasi. Kemudian, yang ketiga, topik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa sehingga mereka bisa mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata. Misalnya, bagaimana neneknya dulu
berkomunikasi dibandingkan dengan sekarang. Proyek ini juga mendorong penggunaan media dan teknologi secara bijak, sesuai dengan semangat kurikulum Merdeka yang menekankan pada profil pelajar Pancasila. Halo anak-anak. Nah, kalian pernah nggak sih kirim pesan lewat HP atau video call dengan keluarga yang jarak jauh? Pernah ya? Sekarang pernah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alat komunikasi dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, dahulu orang berkomunikasi dengan cara sederhana. Contohnya, menggunakan kentongan untuk memberi tanda bahaya. Ada juga yang berkirim surat pos yang dikirim lewat tukang pos dan bisa sampai berhari-hari. Bahkan dulu kita mendengarkan berita hanya lewat radio tabung. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat video tersebut tentunya sudah mendapatkan gambaran ya tentang bagaimana teknologi alat komunikasi yang digunakan oleh orang tua kita pada zaman dahulu, oleh nenek dan kakek kita pada zaman dahulu untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan menyampaikan berita atau berkabar dengan keluarga. Sekarang, alat komunikasi sudah sangat canggih. Kita bisa menggunakan telepon genggam, chat online, dan video call. Bahkan, pesan bisa terkirim hanya dalam hitungan detik. Wah, ternyata alat komunikasi dulu dan sekarang sangat berbeda ya. Tapi keduanya sama-sama membantu kita menyampaikan pesan. Kalau dulu menyampaikan pesan lambat dan sekarang bisa cepat. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak ya. Gunakan komunikasi untuk hal yang baik. Nah, itu tadi penjelasan tentang alat komunikasi dari dulu sampai sekarang. Mana alat yang pernah kamu gunakan? Ayo, HP ya.
Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Sampai jumpa.